Dan kebetulan VP ini memang waktu itu memang sedang ada pekerjaan di Pati dan saya sudah dari setahun yang lalu. Jadi karena bahkan nafkah pun saya harus mengemis. Bahkan di minggu depan saya sudah melahirkan, sampai detik ini pun saya tidak membeli barang-barang keperluan bayi. Publik kembali dibuat heboh dengan pengakuan seorang perempuan bernama Fang Fang yang mengaku telah menikah secara sirih dengan presenter Vicky Prasetyo. Tak hanya itu, ia juga mengaku sedang hamil 9 bulan dan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup menjelang persalinan. Benarkah pengakuan tersebut? Berikut rangkuman informasi yang telah disampaikan ke publik. Oke. Dapat dah. Narasumber ini meminta perlindungan hukum kepada saya. Dinikahi secara siri, teman-teman. Lalu setelah hamil diterlantarkan. Untuk makan aja dia susah nih, teman-teman. Melalui kuasa hukumnya, Fang Fang menyampaikan bahwa dirinya kini telah memasuki usia kehamilan 9 bulan. Dalam keterangannya, ia mengaku membutuhkan perhatian dan dukungan menjelang proses persalinan. Fang Fang mengaku seringkali harus meminta nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengakuan itu membuat perkara ini semakin menyita perhatian publik. Terlebih karena seluruh cerita disampaikan menjelang kelahiran sang buah hati. Dan klien saya ini selalu menghubungi VP untuk meminta nafkah ya, dari makan, biaya persalinan, dan sebagainya. Kuasa hukum Fang Fang juga menjelaskan bahwa pihaknya telah beberapa kali berupaya menjalin komunikasi dengan Vicky Prasetyo. Namun, menurut pengakuan mereka, hingga saat ini komunikasi tersebut belum membuahkan hasil. Tapi VP ini sangat sulit dihubungi, ya, sangat susah sekali untuk dihubungi. Sampai hari ini begitu VP tahu entah dari mana klien saya ini datang ke rumah Bunda Maya, baru VP mau WhatsApp seolah-olah mau berlaku baik. Tapi selama berbulan-bulan lamanya sebelum klien saya memutuskan untuk speak up, klien saya ini diterlantarkan dalam kondisi hamil 9 bulan. Dan ini sudah pembukaan 1. Dia ngomong sama saya, "Vin, aku takut banget untuk speak up di media. Aku takut diintimidasi." Karena tidak cuma diterlantarkan, klien saya ini juga mendapatkan intimidasi dari akun Instagram yang saya duga juga ada hubungan keluarga dengan si VP. Mungkin kamu bisa tunjukkan akun Instagram yang mengintimidasi kamu ya. Sudah diterlantarkan, tidak dibiayai, plus masih dibully gitu loh. Coba baca-baca kata-katanya. Baca aja nggak? Boleh baca nggak? Kamu baca. Kata-katanya apa aja dari atas. kata-katanya, ada masalah apa sih lo nulis di caption kayak gitu? Makanya lo jadi perempuan biar mahal, manusia murah lo. Terus ada lagi, haus banget validasi ya. Nih gue kasih tahu. Jadi perempuan itu harus bisa jaga kemaluan lo sendiri. Drama banget hidup lo, nganggur sih. Gak punya apa-apa juga. Fang Fang kemudian menceritakan awal perkenalannya dengan Vicky Prasetyo. Menurut pengakuannya, hubungan tersebut bermula dari komunikasi melalui media sosial hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. Proses perkenalan itu seperti apa sama Vicky itu? Proses perkenalan memang awalnya kita by DM di Instagram, terus akhirnya lanjut ke WhatsApp, terus akhirnya memang lanjut ke ketemu gitu. Ada Yang pacaran ingin mengajak ketemu itu duluan siapa? VP-nya. VP. Iya, jadi karena sering ke Pati, sering ngabarin waktu ini awal pertemuan ya, sering ngabarin, memang saya lagi di Pati, ketemu yuk gitu. Tunjukin Zoom.
Jadi sudah diterlantarkan, tidak dibiayai ya. Terus juga uang digoreng-goreng kadang-kadang ya. Iya. Minta uang juga susah banget, hanya untuk makan saja susah ya. Sampai makan aja kadang dibelikan sama orang lain. Tapi masih diperlakukan, dikata-katain seperti ini. Bang, untuk pernikahan sirinya itu apa sih kalau boleh tahu bang? Kronologi. Mbak bisa jelasin dulu kronologis Mbak kenal sama Vicky, menikah kapan? Gak apa-apa Mbak, langsung sebut nama begitu. Gak apa-apa. Mbak kenal sama Vicky kapan? Menikahnya kapan? Seperti apa awalnya kenal sama Vicky? Coba jelasin aja Mbaknya dulu sebagai korban. Kalau awalnya memang karena saya berlokasi di Pati dan kebetulan VP ini memang waktu itu memang sedang ada pekerjaan di Pati dan saya sudah dari setahun yang lalu. Jadi karena bolak-balik ke Pati, karena saya juga berdomisili di Pati, kebetulan kenal di situ, gitu, dan itu sudah terjadi setahun yang lalu. Tahun 2025 ya. Ya, tahun kemarin. Proses perkenalan itu seperti apa sama Vicky itu? Proses perkenalan memang awalnya kita by DM di Instagram, terus akhirnya lanjut ke WhatsApp, terus akhirnya memang lanjut ke ketemu gitu. Ada Yang pacaran ingin mengajak ketemu itu duluan siapa? VP-nya. VP. Iya. Jadi karena sering ke Pati, sering ngabarin waktu ini awal pertemuan ya, sering ngabarin memang saya lagi di Pati, ketemu yuk gitu. Jadi sebelumnya saya ini kan pernah gagal di pernikahan pertama. Jadi karena ini pernikahan kedua saya dan VP ini menjanjikan sesuatu hal yang tidak saya dapatkan di pernikahan pertama saya. Maka saya tidak pernah berpikiran yang buruk bahwa segala yang dijanjikan itu saya tidak tahu apakah akan terrealisasi atau tidak, tapi sampai sekarang itu memang belum begitu. Dari yang awal-awal mau dijanjikan ini itu sampai sekarang memang belum. Saya tidak mau mengatakan oh tidak terrealisasi karena saya juga tidak mau, maksudnya kan saya mau merealisasikan, saya tidak mau berkata tidak, tapi sampai sekarang dan sampai detik ini memang belum apa yang selalu dijanjikan kepada saya pada saat itu. Mbak, mungkin nikah dulu atau hamil dulu? Just be fair, just be open. Jadi begini, memang karena saya memang hamil duluan, tapi waktu itu ketika mau menikah, VP ini memastikan bahwa memang bayi yang ada di kandungan saya ini memang benar-benar sudah ada detak jantungnya. Jadi menunggu untuk oh benar-benar ini ada nyawanya gitu. Baru kita menikah. Lalu mau memang bertanggung jawab awalnya ya? Karena memang VP yang menginginkan anak ini. Jadi sebelum saya positif hamil, VP ini sering mengatakan ke teman-teman kami juga, saya pengen punya anak nih dari Fang-Fang, dari Pangga. Jadi karena seperti itu, memang itu anak itu memang dia yang mau juga gitu. Tunjukin bukti chat kalau dia mengakui itu anak dia. Tunjukin. Yang kamu kirim ke saya. Nggak apa-apa. Yang ada kata-kata kasar itu loh, mau tunjukin saya. Kita mau fair aja lah, open lah. Karena saya tahu lah dari pihak sana pasti akan menyangkal ini, menyangkal itu. Udahlah, kita being open aja lah. Boleh dibacain kak? Kelihatan nggak? Tolong tunjukkan ke. Saya ini ya. Sambil ini. Oke. Kan saya ada kirim video, saya bilang walaupun Bumil outfit harus tetap kece. Terus dia bilang jadi kepengen dientot gitu. Gimana kalau pakai baju seksi tapi perutnya gede? Ilfil nggak sayang? Saya nanya gitu. Enggak lah, kamu kan hamil anak aku, dia bilang gitu. Jadi memang di awal memang dia tahu bahwa memang ini anak yang dia juga mau dan anak ini juga memang anaknya dia. Pas proses mungkin ijab kabul pas kawin siri tersebut itu kapan sih kak? Tanggal 24 Februari. 24 Februari ya. 2026. 2026 ya.
pas pernikahan itu disaksikan sama keluarga kakak dan ada surat Iya, pernikahan iya, itu ada. Ini ada Siapa keluar. aja saksinya? Saksinya ada kerabat kami dan ada dari PP juga, ada kedua orang tua saya, ada pengurus juga. Dari pihak PP siapa? Kalau dari pihak PP ada astrinya, Foto sudah? Foto? tapi nggak ada yang saksinya. Nggak apa-apa. Yang ada aja. Di Zoom, teman-teman. Ya, silakan. Di Zoom. Agak naikin nggak? Ya, udah naikin. Naikin lagi. Ya. Foto di situ siapa aja Kak, boleh disebutin? Ya ini papa saya, ini bapak penghulu, Mati, Kak. ya bapak penghulunya, ini PP-nya, saya dan orang ibu saya. Oh, di-share? Iya, Oke. boleh. Foto nanti bisa di-share ke pihak media ya? Ya. Mungkin share-nya ke satu aja, nanti tinggal. Mbak, ketika sudah seperti ini dari awal nikah siri sampai saat ini, Vicky ada nggak memberikan nafkah atau mendatangi dirimu untuk seperti apa? Jadi Gitu kan, kalau kan? untuk nafkah memang ada, tapi saya merasa ketika nafkah itu diberikan saya harus seperti mengemis. Jadi saya harus minta gitu. Oh ya, jadi saya harus minta gitu. Jadi saya seperti setiap bulan harus mengemis nafkah yang padahal PP juga tahu bahwa saya ini tidak bekerja. Tapi tidak ada dari hatinya untuk tanpa saya harus meminta dan mengemis, oh ini saya kasih karena posisi saya kan hamil juga anaknya dia kan. Jadi kayak tidak ada inisiatif, oh istri saya hamil, anak saya yang di dalam perut harus makan, saya harus kasih gitu tanpa saya harus minta setiap bulan, dan itu juga bukan langsung minta dikasih. Kadang itu iya besok. Biasanya berapa Mbak dikasih sama Vicky pada saat itu? Untuk tiap bulannya nggak tentu, cuman kalau misalkan untuk kontrol itu biasanya kadang itu saya pakai uang saya dulu, baru saya mintain ke dia begitu. Jadi tiap bulannya nggak tentu, besarnya berapa itu nggak tentu. Ini seperti yang kemarin Sabtu, hanya untuk minta uang 500.000 buat makan aja saya harus minta. Tapi semakin kesini saudara PP ini kan sering pergi bersama dengan yang katanya mantan istrinya. Saya tidak tahu itu apakah hubungan mereka seperti apa. Yang jelas saya sebagai istrinya seperti merasa aneh aja gitu. Karena saya yang istrinya malah tidak pernah diajak pergi, tapi yang dibilang mantan istrinya malah sering pergi menemani. Dari awal saya hamil sampai 9 bulan, bahkan saya ditemanin pun tidak pernah. Saya tidak satu rumah dengan PP. Saya seperti tidak mempunyai suami. Bahkan nafkah pun saya harus mengemis. Bahkan di minggu depan saya sudah melahirkan, sampai detik ini pun saya tidak membeli barang-barang keperluan bayi. Ya, boro-boro barang keperluan bayi ya. Saya sudah pernah minta dan hanya dijanjikan besok. Terakhir bilangnya mau Senin dikasih, tapi saya tunggu ternyata belum. Hingga video ini dibuat, berbagai pengakuan tersebut telah menjadi perhatian publik. Perlu diingat bahwa pengakuan yang disampaikan merupakan pernyataan dari pihak Fang Fang dan kuasa hukumnya. Publik masih menantikan tanggapan atau klarifikasi dari Vicky Prasetyo mengenai persoalan ini. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan ini melalui jalur yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.